Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Buka sebentar di Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihatin, baiklah kita menasihatin. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada begitu banyak karunia yang disebutkan dalam rangkaian ayat-ayat di atas. Di antaranya karunia membagi-bagi atau memberi. Dalam bahasa Inggrisnya karunia itu disebut gamblang sekali, yaitu siapa yang memberi hendaklah memberi dengan limpah, with liberality. Menarik sekali bahwa memberi ternyata juga merupakan karunia. Ada orang yang memiliki karunia untuk memberi, yang merupakan karunia yang luar biasa. Saya sebetulnya rindu semua anak Tuhan memiliki karunia ini, karena memberi ternyata mempunyai pengertian, pemahaman, makna, tujuan, dan akibat yang luar biasa. Saya pun yakin tidak hanya satu atau dua orang saja yang memiliki karunia memberi. Saya yakin dalam hatinya yang paling dalam hati Allah, Ia menginginkan agar semua orang murah hati, berhati seperti Bapa yang murah hati. Menarik sekali bahwa karunia memberi disejajarkan dengan bernubuat, memimpin, menasihati, dan melayani. Jika kita memiliki karunia ini, sebenarnya tidak mungkin kita hidup dalam kemelaratan. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena seumpama saluran air, ia pasti akan selalu basah selama air mengalir di dalam tentunya. Pipa untuk saluran air pasti selalu basah, tidak mungkin kering. Demikian juga dengan kita. Bila kita difungsikan seolah-olah pipa sebagai saluran berkat bagi orang lain, tentu kita juga akan berlimpah dengan berkat itu. Sebab kita adalah salurannya. Karunia memberi ternyata adalah karunia yang luar biasa di dalam Alkitab. Kita pun berkali-kali menjumpai bahwa orang yang melakukan fungsinya dalam karunia memberi. Buka sebentar di Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Simak bahwa perempuan-perempuan itu melayani rombongan Yesus dengan kekayaan. Dan yang melayani bukan hanya satu orang, bukan hanya Yesus saja, melainkan banyak orang. Minimal dia membawa 12 muridnya, mungkin juga rombongannya berjumlah 70 orang. Tentunya perjalanan mereka memerlukan biaya yang sangat besar. Kita berkali-kali membaca di Alkitab bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya membeli makanan, bukan meminta makanan. Mereka memerlukan uang selama mereka di dunia ini. Rupanya ada wanita-wanita yang melayani mereka dengan kekayaan. Inilah karunia memberi. Memang ada the gift of giving atau karunia memberi. Orang seperti ini pastilah orang yang diberkati Tuhan, karena tidak mungkin kita memberi dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Bagaimana agar karunia ini dapat bekerja dalam hidup kita? Bagaimana agar kita bisa mendapat karunia seperti ini? Alkitab menyatakan, kejarlah kasih
itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Di 1 Korintus pasal 14 ayat pertama. Karunia memberi adalah salah satu dari sekian karunia yang harus kita pelajari untuk mendapatkannya. Saya yakin sejumlah syarat berikut ini harus ada dalam kehidupan kita jika kita ingin memilikinya. Saya akan menyampaikan kepada Anda apa yang harus kita miliki agar karunia ini bekerja di dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus memiliki jiwa yang kaya. Kalau kita lihat dari The New King James Bible di 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, aku berdoa supaya kamu berkelimpahan dalam segala hal dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu pun berkelimpahan. Dan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dan juga adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hal ini harus kuat tertanam dalam mental kita. Tetapi sebaliknya, bila kita berpikir seperti orang pikir, sampai kapanpun karunia memberi tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jika kita ingin karunia ini bekerja, kita harus memiliki cara berpikir terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jika jiwa semacam ini Anda miliki, maka Anda siap menjadi orang yang memiliki karunia untuk memberi. Di Amsal 11 ayat 24 dan 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Inilah hukumnya. Siapa memberi makan, akan diberi makan. Siapa memberi minum, akan diberi minum. Kita harus memiliki jiwa yang kaya. Jika jiwa kita kaya, maka fisik kita pun akan mengikuti. Kaya artinya tidak tamak untuk diri sendiri. Orang yang banyak harta tetapi tamak adalah orang kaya yang bodoh. Karena Tuhan sebenarnya menghendaki agar orang yang diberi kekayaan bisa memuliakan Tuhan dengan materi yang ada. Sekali lagi, jika Anda dan saya memiliki karunia memberi dan kemudian karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita, maka jiwa kita harus berlimpah-limpah. Ada banyak orang yang memiliki banyak materi tetapi jiwanya sama sekali tidak kaya dan tidak melimpah. Kedua, kita harus mengetahui dengan benar tujuan dari kekayaan. Buka sebentar di Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, ayatnya lumayan panjang. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah kepada segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jika jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jelas kita menyimak perikop di atas, tujuan kekayaan adalah agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Buka sebentar di Markus 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah
saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Orang yang mengetahui bahwa kekayaan itu adalah untuk Tuhan Yesus dan untuk Injil, sehingga ia rela memberi untuk pekabaran Injil, maka ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Inilah orang yang mengetahui untuk apa kekayaan itu diberikan kepadanya. Bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk Yesus dan Injil. Ini motivasi yang paling benar setiap kali kita memberi korban kepada Tuhan. Tentunya Tuhan terikat dengan hukumnya, yaitu apa yang telah ditabur akan dituai. Tetapi kita tidak terikat oleh hukum itu demi memperkaya diri, karena hati kita melekat kepada Yesus. Di Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang akan mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Biarlah oleh karena kita, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Anda dan saya diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jika sikap ini kuat di dalam hidup kita, maka Anda siap bekerja, berkarunia, dan karunia memberi akan Tuhan dilimpahkan di dalam hidup kita semuanya. Amen. God bless you.